Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama IM Channel. Kali ini kita akan coba membahas mengenai status validasi TPG-nya yang masih belum valid dengan kode 02. Nah, di sini tentu hal ini membuat galau para Bapak Ibu guru kenapa kodenya masih 02. Untuk itu kita perlu mengenali terlebih dahulu kenapa kode masih bertahan pada 02. Pada info GTK, Bapak Ibu bisa melihat, nah pada bagian validitas data, nah di situ akan ada keterangan ya. Nah, di sini status validitas datanya karena belum valid. Yang pertama di sini ada status NUPTK, data kelulusan, data kepegawaian, beban mengajar, usia maksimum, kemudian ada format bayar TPG. Nah, dari rangkuman ini, rangkuman info GTK kita bisa tahu dari mana penyebab masih invalidnya. Nah, karena di sini ada keterangan, misal data kelulusan status sudah valid, berarti sudah aman. Data kepegawaian status valid, berarti sudah aman. Beban mengajar minimal valid. Usia maksimum status sudah valid. Format bayar TPG status sudah valid. Nah, di sini salah satu penyebabnya adalah status NUPTK-nya. Di sini statusnya belum valid. Nah, Bapak Ibu, bagi yang masih belum valid, bisa cek di sini. Nah, status yang belum valid di bagian apa? Apakah bagian NUPTK atau kepegawaian atau beban mengajar? Nah, pada umumnya kasus yang 02 itu banyak berkutat pada masalah paling banyak itu memang masalah beban mengajar. Kemudian kalau data kepegawaian itu hanya sebagian kecil. Rata-rata yang saya perhatikan yang status kepegawaiannya yang bermasalah itu yang belum valid itu pada umumnya yang baru lulus kepegawaian dengan status P3K. Nah, di sini kita bisa mengelompokkan secara garis besar ya. Jadi kita harus kenali dulu penyebab invalid kode 02-nya. Nah, supaya tahu tindakan apa yang harus kita lakukan. Secara garis besarnya kalau saya mengelompokkan ada dua permasalahan dan dua tindakan yang berbeda yang harus dilakukan. Yang pertama, nah, invalid 02-nya ini kan tinggal menunggu validasi pusat. Nah, di sini ya, invalid 02 yang pertama itu tinggal menunggu hasil validasi pusat. Nah, dan ini secara yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebab invalidnya permasalahan permasalahan pada dapodik ya, pada data dapodik atau info GTK. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Kalau permasalahan yang pertama tinggal menunggu hasil validasi pusat. Nah, ini kita tidak ada perlu melakukan tindakan apa-apa. Tinggal sifatnya ini hanya menunggu saja admin pusat melakukan validasi. Nanti insya Allah akan valid sesuai dengan waktunya. Nah, contoh kasus yang nomor satu, tinggal menunggu hasil validasi pusat. Kalau sampai saat ini, contohnya adalah untuk guru yang masih belum valid ya. Saat ini guru tunggal ya. Nah, guru tunggal kurang 24 jam. Ya, ini tidak perlu ada tindakan di sini. Tidak perlu ada perbaikan. Nah, ini sifatnya hanya menunggu saja. Kalau untuk guru tunggal kurang dari 24 jam sampai saat ini memang masih belum valid. Admin di pusat masih melakukan tahap validasi ya. Jadi kalau ini kasusnya belum valid, tidak perlu melakukan apa-apa. Sifatnya Bapak Ibu tinggal menunggu saja berubah menjadi valid. Nah, jadi jangan khawatir karena memang untuk guru tunggal ini
validnya selalu belakangan ya. Karena yang valid duluan itu adalah yang full mengajar 24 jam, kemudian mengajar dengan tugas tambahan utama. Nah, nanti yang paling terakhir ini baru nanti akan dihitung guru tunggal berdasarkan kebutuhan guru di sekolahnya. Jadi kalau Bapak Ibu masih belum valid untuk kasus yang nomor satu ini, dengan status Bapak Ibu guru tunggal, guru satu-satunya di sekolah, untuk mata pelajarannya Bapak Ibu ampuh, nah itu Bapak Ibu nggak usah khawatir. Tinggal tunggu saja, insya Allah akan valid kalau sudah selesai validasi dari pusat. Nah, kalau untuk kasus yang kedua, nah jika ada invalidnya, penyebabnya permasalahan pada data Dapodik atau info GTK. Apa saja contohnya? Misal, yang pada Dapodik, eh apa namanya? Biasanya ini ada yang kelebihan jam mengajar sesuai kurikulum yang berlaku. Karena ini ada saya temui kasus seperti ini. Contoh guru kelas itu maksimal 24 jam dalam satu kelas itu, tapi ada yang ditambahkan dengan jam P5 di SD ya, atau di PAUD atau TK. Nah, menyebabkan jamnya masih invalid. Nah, dengan keterangan kita bisa lihat juga pada menu rombel. Nah, di situ keterangannya jamnya kelebihan dari kurikulum. Nah, sehingga menyebabkan invalid. Kalau permasalahannya kelebihan jam mengajar ini, nah perbaikannya bisa dilakukan pada aplikasi Dapodik. Nah, jika kita tidak segera perbaiki, maka akan tetap masih invalid. Nah, jadi kapan berubahnya jadi valid? Kalau segera dilakukan perbaikan pada Dapodiknya. Nah, berikutnya ada juga yang invalid 02 karena tidak mengajar sesuai linearitas serdiknya. Nah, kalau invalid seperti ini sama, kita harus segera mengajar sesuai dengan linearitas Dapodiknya. Kalau tidak, ditunggu sampai kapanpun, kalau tidak linear tidak akan pernah valid ya. Jadi perbaikan seperti ini juga pada Dapodik. Berikutnya ada perbaikan yang harus dilakukan pada info GTK. Nah, kalau yang ini contohnya status eh, ada yang bermasalah dengan status kepegawaian ya, kepegawaian. Nah, status kepegawaiannya masih invalid. Caranya gimana? Solusinya ini segera tarik data. Solusi tarik data BKN pada info GTK. Nah, ini ada juga beberapa kasus seperti ini. Status masih invalid kode 02. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan dicek pada keterangan seperti ini bagian apa yang masih invalidnya. Kalau masalah data kepegawaian statusnya invalid, maka segera lakukan tarik data BKN. Nah, kemudian ada juga yang kasus seperti ini, status NUPTK-nya invalid. Nah, status NUPTK-nya invalid, salah satu penyebabnya adalah eh biasanya ini masalah NIK, berkaitan dengan masalah NIK. NIK-nya mungkin invalid pada Perpal PTK. NUPTK invalid, seperti penyebabnya biasanya NIK ini ya. Penyebabnya NIK-nya invalid. Nah, kalau kasus seperti ini, solusinya segera lakukan verpal ya. Verpal NIK pada eh, verpal PTK. Nah, kalau untuk yang NUPTK invalid, Bapak Ibu bisa minta tolong operator sekolahnya untuk segera melakukan verpal NIK pada web verpal PTK. Nah, web ini hanya bisa diakses oleh operator sekolah. Nah, verpal NIK ini bisa saja penyebabnya NIK Bapak Ibu itu masih invalid atau berbeda antara Dapodik dengan data Dukcapil. Nah, itu Bapak Ibu cek dulu, sandingkan data KTP atau KK dengan data Dapodik. Apakah sudah sama atau belum? Kalau sudah sama,
segera saja lakukan update data pada perbaikan data pada Perpal PTK. Tapi jika terjadi perbedaan nik antara Dapodik dengan eh, kakak, nah bisa Bapak Ibu lakukan perbaikan. Mana yang benar? Apakah data kakak yang benar atau data Dapodik yang benar? Nah, jadi Bapak Ibu secara garis besar kita simpulkan ada dua penyebab kategori invalidnya. Yang pertama invalid tinggal menunggu hasil validasi pusat. Nah, ini kita tidak perlu ngapain, hanya sekedar menunggu saja. Nah, kalau yang kedua, invalid. Nah, karena ada permasalahan pada data dapodiknya. Invalid karena, nah, permasalahan pada data dapodik atau pada info GTK. Nah, ini perlu dilakukan, nah, perlu perbaikan. Ya. Kalau tidak diperbaiki, maka info GTK kita tidak akan berubah menjadi valid. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengalami hal yang seperti ini, silakan lihat dulu penyebab invalidnya apa. Kalau sudah tahu penyebabnya, maka segera lakukan tindakan untuk perbaikannya. Jadi bisa dicek ya Bapak Ibu pada info GTK, lihat pada menu validitas data, di sini statusnya belum validnya yang mana. Ya, jadi demikian Bapak Ibu, jika ada yang bertanya bisa silakan pada kolom komentar. Jadi mudah-mudahan video singkat ini bisa memberi pencerahan bagi Bapak Ibu yang masih mencari jawaban. Kenapa sih info GTK saya ini masih belum valid, masih kode 02. Nah, kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa, ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa membantu. Jika ini rasanya bermanfaat bagi Bapak Ibu, silakan ikuti akun ini dengan tombol subscribe untuk mendapatkan info selanjutnya mengenai pembaruan-pembaruan dari dunia pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.